Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bernard Rendra Putra Kristanto dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 7 dari SMA Negeri 2 Kediri tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia mengenai penyebaran berita proklamasi di dalam negeri. Ini adalah infografis yang telah saya buat. Jadi ini adalah gambaran mengenai penyebaran berita proklamasi dalam negeri. Sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, penyebaran berita proklamasi gencar dilakukan ke berbagai daerah. Media penyebaran yang digunakan dalam penyebaran berita proklamasi ini adalah radio, koran, pamflet, coretan dinding, coretan pada gerbong kereta, maupun secara lisan. Hal ini dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, namun terutama dilakukan oleh para pemuda. Penyebaran ini berawal dari pesan Dr. Andes Muhammad Hatta kepada B.M. Dyah, salah seorang wartawan yang hadir pada saat perumusan teks proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945. Muhammad Hatta berpesan kepada B.M. Dyah untuk memperbanyak dan menyebarkan teks proklamasi. Selanjutnya, tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi berhasil diselundupkan ke Y dan B. Palenewan, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Kantor Berita Dome, atau yang sekarang kita kenal dengan nama Antara. Ia menerima teks tersebut dari Syahrudin, seorang wartawannya, lalu memerintahkan Efus, seorang markonis, untuk menyiarkannya hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Mendengar siaran berita tersebut, pimpinan tentara Jepang memerintahkan untuk meralat berita tersebut dan menyatakannya sebagai kekeliruan. Bahkan pada tanggal 20 Agustus 1945, kantor Berita Dome disegel dan pegawainya dilarang masuk. Namun semangat untuk menyebarkan berita proklamasi ke berbagai daerah tidaklah padam. Para pemuda yang terdiri dari Sukarman, Sutanto, Susilo Harjo, Suhandar, dan M. Yusuf Ronodipuro mengambil peralatan penting yang berada di kantor Berita Dome tanpa sepengetahuan tentara Jepang, lalu membuat pemancar baru yang berlokasi di Jalan Menteng nomor 31 Jakarta. Kemudian M. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dengan kode siaran DJK-1 ke berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, Radio Hoso Kanri Kyoku atau yang sekarang kita kenal dengan nama RRI atau Radio Republik Indonesia juga menyiarkan berita proklamasi sesaat setelah Dome menyiarkan proklamasi, yaitu pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Penyiarnya antara lain adalah M. Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan juga Suprapto. Surat kabar juga berperan penting dalam penyebaran berita proklamasi ke berbagai daerah. Yang tercatat pertama kali adalah Surat Kabar Cahaya yang berlokasi di Bandung dan Suara Asia yang berlokasi di Surabaya. Tokoh-tokoh yang berperan dalam penyebaran berita proklamasi melalui surat kabar antara lain Adam Malik, Sayuti Melik, Sultan Syahrir, B.M. Dyah, Ki Hajar Dewantara, Otto Iskandar Dinata, dan lain-lain. Pemerintahan yang baru terbentuk juga menugaskan para gubernur untuk menyebarkan berita proklamasi di daerah masing-masing, antara lain Teuku Muhammad Hasan di Sumatera, Sam Ratulangi di Sulawesi, Ketut Praja di Nusa Tenggara, dan I.R. Muhammad Nur di Kalimantan. Selanjutnya, di jalan-jalan, di gerbong kereta, terdapat berbagai tulisan. Di antaranya, Respect Our Constitution 17 Agust, Sekali Merdeka Tetap Merdeka, dan Merdeka atau Mati. Selain itu, masih banyak tulisan-tulisan lain yang digunakan untuk menyebarkan berita proklamasi ke berbagai daerah di Indonesia. Apa reaksi masyarakat terhadap penyebaran berita proklamasi ini? Nah, sebagian besar masyarakat antusias dan bersukacita mendengar berita tersebut. Namun ada segelintir orang yang menganggap berita itu hanya isu belaka atau yang kita kenal dengan istilahnya hoax. Dan juga ada beberapa orang yang memilih untuk bersikap tenang dan waspada sembari menunggu perkembangan selanjutnya.
Sekian penjelasan dari saya mengenai penyebaran berita proklamasi di dalam negeri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.